Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Di sini ukuran pemusatan data sendiri adalah salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika di sini merupakan pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan cara menyusun data, penyajian data, dan menentukan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada keseluruhan data tersebut. Oke, yang termasuk dalam pemusatan data di sini ada tiga, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari mean, yaitu rata-rata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi median. Median di sini arti secara singkat yaitu nilai tengah itu tadi. Ya, median kalau dijabarkan yaitu nilai data yang terletak di tengah pada suatu data yang telah diurutkan, baik diurutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar ataupun sebaliknya dari yang besar ke terkecil. Jadi nanti median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median tengah dilambangkan dengan ME. Di sini kita nanti akan belajar tentang median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median sendiri dibagi menjadi dua ya. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu median data tunggal, terus yang kedua median data kelompok. Yang median data tunggal ini masih kita bagi lagi menjadi dua, yaitu median data ganjil dan median data genap. Untuk median data ganjil di sini menghitung data yang apabila datanya itu berjumlah ganjil. Rumus median data ganjil adalah ME sama dengan SN plus 1 dibagi 2. Kemudian yang kedua adalah median data genap. Median data genap berarti menghitung median yang jumlah datanya berjumlah genap. Rumus median data genap di sini sendiri adalah ME sama dengan SN plus SN dibagi 2 ditambah dengan SN plus 1 bagi 2 kemudian dibagi dengan 2 lagi. Apabila masih bingung dengan rumus tadi atau penjabaran tadi, mari kita lanjut ke latihan soal di soal berikut. Oke, untuk latihan soal yang pertama di sini adalah ada data 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, 5. Oke, dari data-data ini ada bilangan 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, 5. Langkah pertama yaitu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil, bebas. Misal kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, berarti di sini terkecil adalah 3, kemudian 4, kemudian 5. Di sini 5 ada 2. Setelah itu 6, terus 7, 8. Di sini 8 ada 4 ya. Kemudian 9 dan terakhir 10. Oke, kita cek lagi. 3 sudah, 4 sudah, 5 ada 2, 6 1, kemudian 7-nya juga 1, 8-nya ada 4 ya, 8 ada 4, 9 ada 1, dan 10 juga ada 1. Oke, setelah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita hitung ini jumlah datanya ada berapa. Nanti kita bisa masuk ke rumus median data ganjil atau median data genap tergantung dengan jumlah data yang ada di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini jumlah datanya adalah 12. 12 di sini merupakan angka genap, maka kita nanti menggunakan rumus median data genap.
Rumus median data beratnya sendiri di sini rumusnya adalah ME sama dengan SN per 2 ditambah SN per 2 plus 1, kemudian kita bagi dengan 2. Di sini SN di sini adalah N-nya 12, berarti X12 dibagi 2 ditambah dengan X12 dibagi 2 ditambah dengan 1, kemudian dibagi 2. Oke, X12 bagi 2 menjadi X6, kemudian X12 bagi 2 lagi ya X6 lagi, kemudian ditambah dengan 1, kemudian kita bagi 2, berarti menjadi X6 plus X7 bagi 2. X6 dan X7 di sini membacanya adalah X6 data ke-6, kemudian X7 data ke-7. Data ke-7 atau data ke-6 dari data yang mana? Dari data yang sudah kita urutkan tadi di sini. Berarti kalau mencari X6 berarti data ke-6, kita cari urutan ke-6 data ini bilangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini S6-nya berarti adalah bilangan 7. Kemudian ditambah X7 atau data ke-7. Kalau tadi ketemu S6-nya adalah 7, berarti data ke-7-nya adalah 8. Oke, di sini 7 ditambah 8 adalah 15. Kemudian kita bagi dengan 2. 15 dibagi 2 menjadi 7,5. Oke, untuk soal nomor 1 ini ketemu mediannya adalah 7,5. Kira-kira ada yang masih bingung atau tidak? Di sini kita menghitung data tunggal insya Allah masih mudah. Langkah pertama yaitu kita urutkan data yang sudah ada, kemudian kita tentukan N-nya itu ganjil atau genap. Setelah itu kita masuk ke rumus median data ganjil atau median data genap. Oke, saya beri contoh soal yang lain lagi, masih sama di median data tunggal, tapi dengan contoh soal yang berbeda. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini kita akan membahas masih median data tunggal lagi. Untuk soal nomor 2 ada data. Di sini ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Oke. Untuk nilai ada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada kolom frekuensi di sini ada 2, 5, 7, 8, 10, 5 dan 4. Oke. Di sini ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Kemudian nilai di sini ada 3, 4, 5 sampai dengan 9. Frekuensinya di sini bervariasi dari 2, 5, 7, 8, 10, 5 dan 4. Oke, di sini 3 nilainya 3, frekuensinya 2. Di sini maksudnya adalah 3 sebanyak dengan 2. Oke, kita tulis langsung. Terus 4 di sini frekuensinya 5, berarti 4 ada 5. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 sebanyak 7, 5 di sini sebanyak 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu 6 sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu 7-nya sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 8-nya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu 9 sebanyak 4. 9-nya ada 4. Oke. Di sini ada angka-angka sudah urut dari yang terbesar ke dari yang terkecil ke yang terbesar.
tinggal kita hitung datanya berarti kita hitung dari frekuensi ini jumlahnya ada berapa. Di sini ada 2 ditambah dengan 5 berarti 7 tambah 7 14 tambah 8 22 tambah 10 32 tambah 5 berarti 37, kemudian ditambah 4 berarti 41. Di sini berarti N sama dengan 41. Nah, 41 sendiri di sini adalah bilangan ganjil. Karena di sini bilangan ganjil berarti kita menggunakan rumus median data ganjil, yaitu ME sama dengan SN plus 1 dibagi 2. Oke, di sini N-nya tadi adalah 41 berarti X41 tambah 1 bagi 2. Di sini berarti X42 dibagi 2. Nah, berarti X42 bagi 2 menjadi X21 atau data ke 21. Tinggal kita hitung di sini data ke 21 ada di mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21. Di sini adalah bilangan 6. Ya, cara cepatnya di sini ada frekuensi di sini berarti kita tambahkan aja berarti 21 masuk di bagian mana. Di sini 2 tambah 5 tadi 7 tambah 7 14 ditambah dengan 8 adalah 22. Nah, di sini dari rentang frekuensi 7 ke 8 di sini frekuensi kumulatifnya tadi adalah 14 sampai dengan 22. Berarti data ke 21 masuk di sini berarti angka 6. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Beda soal tapi insya Allah masih mudah untuk median data tunggalnya. Kita lanjut ke median data kelompok. Biasanya untuk anak-anak kelas 12 yang mempelajari materi ini, daripada median data tunggal, untuk median data kelompok agak kesulitan. Tapi insya Allah kalian sudah pintar semua karena kemarin sudah dibagikan bahan ajar. Ada soalnya di sini, soalnya sama persis dengan yang di bahan ajar sudah kalian pelajari. Insya Allah nanti untuk pembahasan soal ini kalian sudah bisa semua. Oke, untuk nomor 3 di sini datanya adalah, kita tulis ya, data, kemudian ada frekuensi. Untuk data di sini ada rentang dari 11 sampai 20. Frekuensinya adalah 5, kemudian 21 frekuensinya adalah 3, kemudian 31 sampai 40 frekuensinya adalah 8, 41 sampai 50 frekuensinya adalah 7, 51 sampai 60 frekuensinya adalah 4, 61 sampai 70 frekuensinya adalah 9. Oke. Di sini untuk jumlahnya, untuk frekuensi di sini jumlahnya ada 36. Oke, ini contoh soal untuk data median data kelompok ya. Langkah pertama di sini adalah kita menambahkan satu kolom lagi setelah kolom frekuensi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Oke. Frekuensi kumulatif. Oke. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif di sini? Untuk mencari frekuensi kumulatif bisa kalian lihat pada kolom frekuensi ya. Di kolom frekuensi terdiri dari angka-angka yaitu 5, 3, 8, 7, 4 dan 9. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif pada baris yang pertama bisa kalian lihat pada frekuensi pada baris yang pertama. Di sini nilainya adalah sama, berarti 5. Nah, perbedaan di sini adalah pada frekuensi kumulatif pada baris yang kedua, itu merupakan penjumlahan dari frekuensi baris yang pertama kita jumlahkan dengan frekuensi pada baris yang kedua. Berarti di sini menjadi 5 ditambah 3 adalah 8. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Di
sini 8, kita tambahkan lagi dan 8 menjadi 16. Kemudian di sini tambah dengan 7 menjadi 23, ditambah lagi dengan 4 menjadi 27. Nah, kita tambah dengan 9 di sini menjadi 36. Jadi frekuensi kumulatif jumlahnya data adalah 36, sama dengan yang di jumlah pada kolom frekuensi. Oke. Nah, di sini N sama dengan 36. Nah, nilai tengahnya berarti di sini adalah N dibagi dengan 2. Berarti menjadi 36, kita bagi dengan 2 menjadi 18. Nah, berarti nilai tengah dari data kelompok yang dimaksud soal ini adalah terletak pada data yang ke-18. Data yang ke-18 bisa kalian lihat di sini di frekuensi kumulatif. Nah, ini kita mencari letak data ke-18 ini ada di mana atau ada di kelas berapa. Nah, ini adalah kolom kelasnya. Kita lihat di frekuensi kumulatif di sini. 18 itu terletak antara 16 dan 23. Berarti yang kita ambil adalah yang bawah, yaitu yang 23. Berarti di sini kelas 41 sampai dengan 50 ini adalah kelas median, karena data ke-18 itu terletak di sini. Ini merupakan kelas median. Nah, di sini rumus median data kelompoknya sendiri adalah data ke-18. ME sama dengan TB plus N per 2 dikurangi F dibagi dengan F kecil atau frekuensi dikali dengan P. Ya. Dari rumus ini kita tentukan dulu unsur-unsurnya terlebih dahulu. Di sini TB adalah tepi bawah, atau pada kelas ini kita cari tepi bawahnya ada berapa. Kemudian N bagi 2 berarti ini sama dengan 18. F ini yang dimaksud adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 16, dan F di sini adalah frekuensi pada kelas median, yaitu 7. Bisa kita tulis di sini TB sama dengan di sini yang paling bawah adalah 41, ya, berarti 41 dikurangi dengan setengah, hasilnya adalah 40 setengah. Kemudian F besar di sini adalah frekuensi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti adalah 16, dan F kecil di sini adalah frekuensi pada kelas median, yaitu 7. Kemudian P ini adalah panjang kelas atau panjang interval. Di sini dilihat dari panjangnya, kelas ini ada berapa. Ini ya, misal di kelasnya ada 41 sampai 50, kita hitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, berarti ada 10. Berarti di sini panjang intervalnya adalah 10. Nah, setelah unsur-unsurnya sudah kita cari, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. TB di sini berapa? 40 setengah ditambah dengan N per 2 tadi ketemunya adalah 18, langsung kita masukkan saja. Kemudian F di sini F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 16 dibagi dengan frekuensi pada kelas median, yaitu 7. Kemudian kita kali dengan panjang interval 10. 40 setengah ditambah dengan 18 dikurangi 16 berarti 2 per 7, kita kali dengan 10, berarti 40 setengah ditambah dengan, langsung kita hitung di sini 2 per 7 kita kali dengan 10, hasilnya adalah 2,86. Berarti di sini tinggal kita jumlahkan saja menjadi 43 ya, di sini 43, 8 tambah 5 berarti menjadi 13. Berarti di sini adalah ini 43,36. Oke, untuk median data kelompok perhitungannya seperti ini. Ya, agak sedikit rumit di penentuan letak kelas median. Kemudian
ada di perhitungan angkanya, yang apabila kita tidak terbiasa dengan perhitungan angka koma, karena di sini 2 dibagi 7 hasilnya adalah koma, maka kita bisa menggunakan kalkulator, bantuan dengan alat kalkulator. Kalau tidak bisa ya di sini kita hitung manual saja, tapi ya angkanya agak sedikit lebih lama. Oke, demikian penjelasan tadi dari yang pertama median data kelompok, median data tunggal, kemudian yang kedua ini adalah median data kelompok. Apabila ada pertanyaan bisa kita lanjut pada forum diskusi nanti atau forum web meeting yang akan kita laksanakan nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.